Shalom. Selamat hari Minggu untuk semua warga HKBP Mampang Perapatan bersama keluarga dan tamu jemaat yang baru kali ini beribadah di rumah kudus Tuhan ini. Tentu kita semua, anak-anak sayangan Tuhan, senang dan penuh sukacita berada di rumah Tuhan. Karena itu, mari kita bernyanyi bersama mensyukuri kasih sayang Tuhan dengan senyum seraya kita bersalaman dengan teman seiman kita. Anak-anak Tuhan yang telah saling memberi salam dan senyum, berharap akan sehat senantiasa. Kita telah memasuki bulan Mei tahun 2024. Kita akan penuh sukacita bulan ini, sebab akan mengingat kenaikan Tuhan Yesus dan pencurahan Roh Kudus bagi orang percaya pada Yesus. Karena ini, kita dengar ayat bulanan HKBP dari Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ya benar, kita ini semua adalah saksi Kristus, dimulai dari diri sendiri, dari rumah dan kesantero di dunia ini. Agar kita menjadi berkat bagi sesama, mari kita aminkan dengan nyanyian BN nomor 123, Hai Saudara yang sehati. Kiranya semua keluarga menjadi saksi Kristus dengan bersukacita di dalam Tuhan. Ingatlah, mereka yang bersaksi dan pada waktu Tuhan akan terdengar, yaitu ayunkanlah sabitmu dan tuailah karena sudah tiba saatnya untuk menuai, sebab tuaian di bumi sudah masak. Marilah kita bernyanyi memuji Tuhan dengan bernyanyi nomor 18. Tuhan
di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kau mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Haleluya. 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 Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Kuasa, hanya karena kasih-Mu kami sekarang dapat berkumpul dan berdoa kepadamu. Dalam firman-Mu Engkau berjanji bahwa di mana ada 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama-Mu, di situ Engkau ada di tengah-tengah mereka. Ya Tuhan, genapilah janji-Mu, dengarlah doa permohonan kami ini, berilah kami hidup yang layak dan pengetahuan akan kebenaran-Mu, serta pengharapan akan hidup yang layak di dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari band nomor 815. Kita dengarkan hukum Tuhan pada hari Minggu ini, yaitu terambil dari hukum Tuhan keempat beserta artinya. Hukum Tuhan keempat, ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari, tetapi pada hari yang ketujuh ialah sabat bagi Allah Tuhanmu.
Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu, jangan menganggap rendah akan ajaran dan firman Allah. Hendaklah kita menganggap itu kudus, dan hendaklah kita tekun mendengar dan mempelajarinya dengan gembira. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita memohon kepada Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukannya sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari BN nomor 27. Allah Bapa dari semua orang percaya pada Kristus, Engkau melihat kami di rumah kudus-Mu ini. Engkau sungguh sayang atas keluarga kami masing-masing. Namun, terkadang kami mendukakan hati-Mu sebab sikap, perkataan, bahkan perlakuan kami terhadap semua orang di sekitar kami, termasuk kepada anggota keluarga, suami, istri, dan anak. Dengarlah jeritan kami ya Tuhan. Ya Tuhan, kami sering istri dan anak kami, pekerjaan dan hobi menyebabkan sehingga kualitas komunikasi kami kurang intens. ampuni kami. Kami para suami dan anak. Keindahan dunia, gemerlapnya dunia sekitar, acap kali membuat kami lelah, sehingga tidak energik dalam pekerjaan rumah tangga, mengurus pertumbuhan anak, dan bina hubungan sosial. Kadang kurang bijak mengelola potensi keluarga. Namun kami rindu akan komunikasi dan kebahagiaan dalam keluarga. Tuhan, tolonglah kami. Mata kemudaan kami amat mudah dipengaruhi oleh dinamika perputaran dunia yang amat cepat dan mempesona sekarang ini. Tidak jarang permainan yang tidak perlu menghadirkan teman manusia sudah bisa mengasihkan, hingga bisa lupa akan interaksi dengan anggota keluarga dan sesama orang di sekitar. Ya, dunia yang dikaruniai dengan kecanggihan teknologi komunikasi membuai hati kaum kami yang muda ini. Ampunilah kami, Tuhan. Karena kematian
Ya Allah, Bapa kami yang di surga, Engkau mengampuni dosa kami, orang yang hina dan tercela ini, di dalam anak kesayangan-Mu. Kasihanilah kami, orang yang berduka cita yang berdosa ini. Nyatakanlah dalam hati dan jiwa kami ini akan keampunan segala dosa dan kesalahan kami itu. Karuniakanlah Roh Kudus bagi kami untuk memberi kekuatan, keteguhan, dan ketetapan hati, supaya iman kami tidak tergoyahkan. Bimbing dan ajarlah kami ya Tuhan, agar kami benar-benar dan sungguh-sungguh menyerahkan diri, hati dan jiwa kami kepadamu saja, sebagai korban yang hidup dan kudus, oleh sebab anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Kita mempunyai imam besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di surga. Karena itu, Ia sanggup menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh Dia datang kepada Allah, sebab Ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantar mereka. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari BN nomor 747. Aku berjalan berlelah mendaki jalan mulia, tetap doaku inilah, Tuhan mantapkan langkahku. Ya Tuhan, bawa diriku makin dekat Kita dengarkan firman Tuhan yang ditetapkan pada hari Minggu ini, tertulis pada kitab Mazmur pasal 28 ayat 1 sampai 2. Dari Daud, kepadamu ya Tuhan, gunung batuku, aku berseru, janganlah berdiam diri terhadap aku, sebab jika engkau tetap membisu terhadap aku menjadi seperti orang yang turun ke dalam liang kubur. Dengarkanlah suara permohonanku apabila aku berteriak kepadamu minta tolong dan mengangkat tanganku ke arah tempat-Mu yang maha kudus. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah orang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari band 272. Sejata
marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya pada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita dengarkan persembahan pujian dari keluarga Simarmata.
Shalom. Mari kita dengarkan warta jemaat Minggu tanggal 5 Mei 2024. Nama minggu hari ini adalah Minggu Rogate, yang artinya berdoa, dengan topik setiap orang yang meminta akan menerima dari Matius 7 ayat 1 sampai 11. 2. Ibadah Minggu Keluarga. Pada hari ini Minggu 5 Mei 2024 akan diadakan ibadah Minggu Keluarga. Ibadah bahasa Indonesia pukul 7 WIB dan ibadah bahasa Batak 9.30 WIB. Setiap keluarga diharapkan duduk bersama, turut serta dalam pelayanan KUR, mendaftar kepada Sintua Week, dan kita akan menyerahkan persembahan bulanan atau tahunan. 4. Pemberian ulos bagi warga jemaat yang berumur 70 tahun. Pada hari ini Minggu 5 Mei 2024 di ibadah pukul 9.30 akan diserahkan ulos kepada jemaat yang berumur 70 tahun bulan Maret April 2024. Ulos ini akan diserahkan setelah warta dibacakan. Nama terlampir. 4. Amplop Kotilon dan tahun Okumene Inklusif tahun 2024. Pada hari Minggu 5 Mei 2024 kita akan memberikan amplop Kotilon dan tahun Okumene Inklusif untuk mendukung kebutuhan semua kegiatan sepanjang tahun ini. Amplop akan diserahkan setelah bersalaman di kotak yang sudah disediakan. 5. Kebaktian Padang Sekolah Minggu. Pada hari ini Minggu 5 Mei 2024 pukul 7 pagi bertempat di Kebun Binatang Ragunan diadakan kebaktian Padang Sekolah Minggu HKBP Mampang Perapatan yang didampingi oleh Sintua Marcelina Boru Siregar, seksi dan guru sekolah minggu. 6. Partangyangan Week. Hari Selasa 7 Mei 2024 pukul 19.30 akan diadakan kebaktian Week di Week 1 Tuan Rumah Keluarga Sintua Week 1 di GSG. Week 3 di Tuan Rumah Keluarga E Purba Boru Sijabat di Konsistori. Week 5 Tuan Rumah Keluarga M Samosir Boru Siahaan di Jalan Sadar Raya nomor 79 Ciganjur. Marilah kita menghadiri kebaktian tersebut secara khususnya Jemaat Week 1, 3, dan 5. 7. Pesta Peringatan Kenaikan Tuhan Yesus. Pada hari Kamis 9 Mei 2024 adalah Pesta Peringatan Kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Kita mengadakan kebaktian seperti biasa, bahasa Indonesia pukul 7 WIB dan bahasa Batak pukul 9.30 WIB. Ibadah sekolah minggu peringatan kenaikan Tuhan Yesus. Pada hari Kamis 9 Mei 2024 pukul 9.30 bertempat di Gedung Serbaguna, anak sekolah minggu akan mengadakan kebaktian seperti biasa untuk peringatan kenaikan Tuhan Yesus. 9. Ibadah Minggu Variatif HKBP Mampang Perapatan. Pada hari Minggu 12 Mei 2024 pukul 17.00 WIB bertempat di Gereja HKBP Mampang Perapatan akan dilaksanakan ibadah Minggu Variatif. 10. Pelantikan. Pada hari Minggu 12 Mei 2024 di ibadah pukul 9.30 WIB bahasa Batak akan diadakan pelantikan Majelis Perbendaharaan, Bendahara Jemaat, Sekretaris Jemaat, Badan Audit Jemaat, Dewan-Dewan periode 2024-2028 dan seksi-seksi periode 2024-2026. Dimohon kepada Bapak atau Ibu yang telah terpilih untuk tugas pelayanan itu agar datang mengikuti acara pelantikan tersebut. 11. Kegiatan pelajar CD TA 2023-2024. Dalam rangka kelulusan pelajar CD TA 2023-2024, maka akan diadakan beberapa kegiatan yang wajib diikuti oleh pelajar CD. Antara lain, hari Jumat sampai Sabtu, tanggal 10 sampai 11 Mei, bertempat di Kinasih Resort dan Conference Bogor, Caringin akan diadakan retret pelajar CD HKBP Mampang Perapatan TA 2023-2024 berangkat dari gereja hari Jumat 10 Mei 2024 pukul jam 09.00 WIB didampingi oleh Pendeta Robert S. Pandiangan, Sintua Res Roberto Sinurat, Sintua Marcelina Boru Siregar, dan Sintua Paul F. Manalu.
Hari Sabtu, tanggal 18 Mei 2024, pukul 14.00 WIB, bertempat di Gereja HKBP Mampang Perapatan akan dilaksanakan gladi bersih untuk acara menyaksikan iman pelajar Sidi TA 2023-2024. Hari Minggu, 19 Mei 2024, di ibadah pukul 9.30 WIB, anak katekisasi Sidi TA 2023-2024 akan menyaksikan iman. 12. Bazar Gotilon dan Tahun Oikumene Inklusif. Dalam rangka mendukung kegiatan Gotilon dan Tahun Oikumene Inklusif, akan diadakan penggalangan dana dalam bentuk bazar untuk setiap week dan kategorial. Marilah kita turut mendukung dan berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Jadwal bazar terlampir. 13. Warga jemaat sakit. Marilah kita bawa dalam doa warga jemaat yang sakit. 1. Nata Desmanik, sektor 2, dirawat di rumah. Pesta Robert Sihaan, sektor 1, dirawat di rumah. Nyonya Malau Senderia Ane Baho, sektor 4, dirawat di RS Medistra. Nyonya Sintua Sidabutar Boru Haryanja, sektor 2, dirawat di rumah. Firman Tuhan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. 14. Donor darah. Dalam rangka kegiatan Gotilon dan Tahun Oikumene Inklusif, akan diadakan aksi sosial donor darah di hari Minggu 2 Juni 2024 pukul 9 sampai jam 12 WIB di Gedung Serbaguna. Bagi warga jemaat yang ingin mengikuti kegiatan tersebut, dapat mendaftar melalui link atau menghubungi panitia Lia Simangutsong dan Fayez Silalahi. Diharapkan partisipasi jemaat HKBP Mampang Perapatan. Ulang tahun kelahiran. Majelis dan jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran kepada anggota jemaat yang berulang tahun dalam minggu ini. Firman Tuhan, karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Ulang tahun pernikahan. Majelis dan warga jemaat mengucapkan selamat ulang tahun pernikahan kepada keluarga anggota jemaat yang berulang tahun pernikahan dalam minggu ini. Firman Tuhan, taruhlah aku seperti materai pada hatimu, seperti materai pada lenganmu, karena cinta kuat seperti maut, kegairahan gigi seperti dunia orang mati, nyalanya adalah nyala api, seperti nyala api Tuhan. Keuangan terlampir, persembahan, ucapan syukur, dan yang lainnya dapat kita baca di lembaran warta ini. Demikianlah warta jemaat minggu ini. Tuhan memberkati. Sambil kita mengumpulkan persembahan, mari kita bernyanyi dari band 487.
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal budi, itulah memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Horas. Baik, amang inang Bapak Ibu Saudara semuanya yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Minggu hari ini, Minggu Rogate, mengingatkan kita bahwa napas kehidupan orang percaya adalah doa. Dan di dalam di pasalnya yang ke-7, di ayat yang pertama sampai ayat 11, dan saya akan membaca dalam terjemahan baru edisi kedua. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi, karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi, dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing, dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi, supaya jangan diinjak-injaknya dengan kakinya, lalu ia berbalik mengoyak kamu. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang beri batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Atau memberi ular jika ia memberi ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sungguh agung ketika Bapak Reformator Gereja yang sangat terkenal, yang kita juga akrab dengannya melalui ajaran-ajarannya, pernah berkata seperti ini: menjadi orang Kristen tanpa doa rasanya mustahil, sama seperti hidup tanpa bernapas. Itu berarti doa adalah nafas hidup keberimanan orang percaya. Semua kita kenal, tahu yang disebut dengan Rasul orang Batak. Kalau di Alkitab ada 12 rasul ya, Amang dan Inang. Tapi ke daerah-daerah tertentu ada yang disebut rasul khusus. Itu adalah orang-orang penginjil yang mau dengan tekun, dengan segenap hati, ya, dia mempersembahkan hidupnya melayani di tengah-tengah bangsa atau suku itu. Siapa kira-kira Bapak Ibu Saudara yang disebut dengan Rasul orang Batak?
Inger Ludwig Nommensen. Kenapa saya ingat atau sengaja menyebut nama ini sekarang? Sebab di Tarutung yang kita sudah percaya yakin disitulah sebagai pusat atau awal berkembangnya, bukan awal berdirinya, awal berkembangnya HKBP atau Gereja Batak. Ada satu bukit sedemikian rupa, sekarang ini sangat banyak orang berkunjung ke sana sebab ada dibangun satu salib yang besar dan dinamai dengan salib kasih. Tapi banyak orang tidak tahu apa latar belakangnya hingga tempat itu menjadi tempat yang dibuat jadi monumen salib kasih. Jika kita berkunjung ke sana, kita akan lihat ada satu tempat disebutkan di situ, tempat Inger Ludwig Nommensen berdoa. Ketika dia berangkat dari Sipirok menuju ke Silindung, dia berangkat bukan dari jalan yang sekarang yang besar yaitu Pahae, tapi dari Pangaribuan sana lalu ke Dolok Hole, kemudian di bukit itu dia berhenti dan dia melihat bahwa di tempat itu ada seperti serombongan orang datang dan bunyi gereja, bunyi lonceng gereja bertalu-talu. Lalu pada saat itu dia dalam doanya mengatakan bahwa di tempat itu akan berkembang gereja dan dia juga menyerahkan dirinya untuk pelayan di tanah Batak. Bapak Ibu, itulah doa dari seorang rasul yang diutus Tuhan kepada satu suku. Dan benar kita tahu bagaimana setelah pelayanan Inger Ludwig Nommensen, kita bukan mengabaikan penginjil yang lain. Bukan dia penginjil pertama di tanah Batak. Ada juga penginjil yang lain. Tapi ketika dia sudah mulai memasuki Silindung, dia mempunyai satu kampung atau desa yang akrab kita dengar dengan Huta Dame. Dia jadi raja, sebab salah satu syarat bagi orang Batak supaya diakui menjadi raja harus punya kampung atau punya desa. Sedemikian rupa dia diterima dan kita lihat seperti yang ada dalam visi ketika dia berdoa di bukit yang sekarang ini kita sebut dengan salib kasih itu. Benar, orang Batak berduyun-duyun menjadi pengikut Kristus. Saudaraku, jika kita diawali dengan penginjilan dan jika kita dimulai dengan satu titik doa besar dari seorang penginjil, tadi kita diingatkan juga reformator yang mengatakan pentingnya doa. Tentunya orang-orang hasil penginjilan itu pun harus menjadi orang-orang yang pendoa dan berdoa, yang sungguh berdoa. Dan dari kita tentunya akan keluar lagi ungkapan-ungkapan iman yang menyatakan peran doa itu dalam kehidupan kita masing-masing. Ada juga orang mengatakan, orang-orang ini tentunya bukan di zaman ini tapi di zaman-zaman berkembangnya ilmu pengetahuan. Katanya begini, ruangan tanpa buku adalah bagaikan tubuh tanpa roh. Jadi bisa saja rupanya ya tubuh tanpa roh. Tapi itu digambarkan seperti itulah. Tapi ini diikut sertai dengan tanpa doa keberimanan adalah kering, seperti zombie yang tanpa roh tadi ya, kosong, tanpa kekuatan, tanpa semangat. Jadi kalau orang tanpa doa ya bisa kelihatan hidup, bergerak, tapi kegairahan sebagai manusia, kegairahan sebagai orang yang mempunyai harapan kurang.
Tidak ada antusiasme di dalam hidupnya. Orang yang berdoa itu selalu optimis. Tidak ada pancaran kasih kalau tidak berdoa. Tidak ada kebaikan, tidak ada sukacita dan damai sejahtera. Dan terutama lagi rasa syukur tidak ada. Selalu mengeluh. Selalu sepertinya kekurangan dalam kehidupannya. Satu lagi, kerendahan hati pun tidak akan ada dalam dirinya. Tapi kalau orang yang sudah aktif, sering, terus tekun di dalam doa, dia akan ada semangat, ada kegerahan, ada ya optimisme dalam kehidupannya. Rogate. Ini terus kita terjemahkan biasanya dengan doa. Itu kurang pas sebenarnya. Kalau di almanak kita rogate itu dibuat martangiang. Jadi bukan kata tangiang, tapi martangiang disebutkan. Sebab memang dari kata aslinya rogare bahasa Latin itu adalah to ask, mengidu atau meminta. Jadi rogate itu meminta, memohon pertolongan, memohon penyertaan dan berkat Tuhan supaya dia yang meminta itu bebas dari bencana, ya, supaya kehidupannya penuh dengan kesejahteraan. Dan kita harus ingat khotbah Yesus di bukit, yaitu firman Tuhan yang kita baca tadi sebahagiannya, tapi masih ada khotbah di bukit mulai Matius pasal 5. Di situ kita lihat perlunya merajut, memelihara dan mengembangkan hubungan yang sehat dan intens dengan Tuhan. Dan secara khusus itu adalah melalui doa. Berarti doa itu kalaupun kita pakai ini kata rogare, meminta, itu bukan sekadar meminta Bapak Ibu Saudara, tapi itu adalah dalam rangka membina hubungan yang intens, yang akrab dengan Tuhan. Acap kali orang parsial memahami atau mungkin hanya sesuai dengan pengalaman saja, ya, hal-hal empiris saja soal doa. Dia berpikir itu hanya meminta saja, tapi dia lupa bahwa itu adalah membina hubungan dengan Dia. Oleh karena itu bukan hanya 3 kali berdoa Bapak Ibu Saudara dalam satu hari. Ya, sering kita dengar seperti itu. Tapi ini mungkin doa formal yang tradisional, ya, karena 3 kali makan, lalu setiap kali mau makan di situ berdoanya. Oke, bolehlah untuk makanan, tapi jangan lupa doa makan juga jadi doa syafaat kadang-kadang, kan begitu ya? Doa syafaat tahu kan? Doa syafaat itu adalah doa pembelaan, membawa pergumulan orang lain. Ini acap kali doa syafaat juga jadi pergumulan saya yang saya naikkan. Kan gitu ya? Bukan, membela. Membela itu membawakan pergumulan bersama, ya. Pergumulan orang lain. Ya, ada doa pribadi, ya, ada doa pribadi saya menyampaikan semua pergumulan saya. Sungguh banyak doa. Saya baru sadar Martin Luther itu ketika makin banyak pergumulannya, ketika makin banyak tugas-tugasnya, setelah dia mengadakan reformasi, 3 jam di subuh hari berdoa. Jadi kalau reformator yang mengawali reformasi gereja, yaitu hasilnya kita sendiri kan, 3 jam berdoa reformator. Apa saja ya didoakan ya? Ya pasti banyak. Dan itu juga Amang dan Inang menjadi teladan bagi kita. Kalau Tuhan memberikan kepada kita banyak kesibukan, jangan buat kesibukan untuk menghalangi komunikasi dengan Tuhan atau menghalangi untuk melayani Tuhan. Acap kali kita dengar seperti, oh banyak kesibukanku sekarang katanya, lalu dia tidak mau lagi melayani. Tapi orang yang semakin sibuk, dia akan meminta kepada Tuhan, Tuhan beri hikmat kepadaku
untuk membagi waktu, membagi energiku dalam kesibukanku. Rogare, meminta dalam doa kepada Tuhan. Tuhan yang berkuasa, bukan kepada yang lain. Sebab kadangkala, maaf Amang dan Inang, masih bisa saja ada secara sadar tidak sadar menduakan kuasa yang lain tempat untuk meminta pertolongan. Ya mungkin dengan ungkapan-ungkapan halus. Ya kita kan perlu juga menghormati yang ada di tempat kita ini. Ada di sini ya penunggunya katanya, ada di sini penghuninya, itu kalau tempat misalnya. Lalu dia memberikan sesuatu atau minta sesuatu dari kuasa seperti itu. Tapi ingat Bapak Ibu Saudara, Tuhan kita itulah pemilik kuasa baik di bumi dan di sorga. Dan itu yang dikatakan oleh Tuhan Yesus ketika mau mengutus murid-muridnya bahwa kepadanya sudah diserahkan kuasa di bumi dan di sorga. Amang dan Inang, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, permintaan atau rogare, meminta. Dan kita juga dengar tadi kalau orang meminta akan diberikan. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Ungkapan-ungkapan ini tentu adalah ungkapan untuk meneguhkan hati orang, hati kita semua untuk tidak berputus asa. Itu rangkaian minta, cari, dan ketuk. Ketuknya bukan hanya sekali terus mengetuk, mencari bukan hanya sekejap saja atau sekali saja, tapi mencari terus. Demikian juga meminta. Kata Tuhan, janjinya akan dikabulkan. Namun ada kalanya muncul ungkapan, sudah lama aku berdoa, tapi sampai sekarang belum terkabul. Maaf, saya juga secara pribadi sampai sekarang sudah ada 3 tahun barangkali lebih malah. Ketika saya masih proses di Banten, terus ke Sumatera Timur, lalu ke Jakarta, kemudian Mampang, berarti sudah ada 8 tahun barangkali. Satu pokok doa dari seseorang sampai sekarang terus dimintakan. Beliau tinggal di Tarutung, tapi setiap hari Kamis masih tetap pokok doa itu yang diberikan kepada saya untuk saya doakan. Berarti belum terkabul. Mungkin Bapak Ibu Saudara juga ada hal seperti itu. Lalu muncul pertanyaan, apakah Tuhan tidak mau mengabulkan? Atau bagaimana ini janji Tuhan? Padahal Tuhan berjanji akan mengabulkan kalau meminta, kalau mencari, kalau mengetok, sedemikian terus. Tapi saudara-saudaraku, melalui firman ini perlu kita pahami dengan baik. Ya, kita berdoa, pertama-tama tentu Tuhan harus kita ingat tadi katakan, Dia akan memberikan yang terbaik untuk kita. Ini harus kita pegang ungkapan atau pernyataan Tuhan kepada kita melalui firman. Tetapi, ada tetapi untuk memahami ini saudara-saudaraku, perlu ada penyesuaian dengan apa yang kita minta itu dengan yang terbaik daripada Tuhan. Saya meminta A, tapi bagi Tuhan bukan A yang terbaik untuk saya. Bagi Tuhan adalah mungkin B atau mungkin A aksen. Hal seperti itu harus kita pahami. Dan itu yang dikatakan, Bapamu tahu memberikan yang terbaik untuk kamu. Oleh karenanya tentu kita harus bergeser dari
apa tadi kengototan kita yang awal, ngotot dalam arti ini bukan negatif maksud saya. Tadi kita memohon, ya seperti yang saya katakan, pokok doa dari saudaraku ini terus itu. Bahkan jangan-jangan saya pikir pokok doanya itu jadi copy paste setiap minggu. Yang hari Kamis lalu di copy lagi, itu lagi dikirim lah. Itu terus kata-kata yang mohon doa untuk ini, mohon doa untuk ini. Dia tidak berubah 8 tahun. Bapak Ibu Saudara, harusnya bagi kita ya, jangan-jangan memang bukan itu yang terbaik bagiku menurut Tuhan. Oleh karenanya saya akan menyesuaikan apa ya Tuhan kehendakmu, biarlah itu jadi kepadaku. Jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing, dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi, supaya jangan diinjak-injaknya dengan kakinya, lalu ia berbalik mengoyak kamu. Itu di ayat 6. Ya, itu merupakan pemberian yang benar dari Tuhan. Dan tadi juga sebelumnya telah dikatakan bahwa kalau orang tua, ayah tahu memberikan yang baik kepada anaknya, tidak memberikan yang jahat atau yang tidak baik, lebih lagi Allah kita, Bapa kita yang di surga. Karena itu Bapak Ibu Saudara, kita harus melihat lalu yang bagaimana ya permintaan kita itu. Tentunya kita harus mengingat dulu beberapa hal yang penting. Kalau tadi itu kita katakan dalam hubungan kita dengan Tuhan, ya, kalau kita meminta, harus kita ingat apa yang kita minta itu bukan untuk jadi alat mainan bagi kita atau alat permainan, bukan untuk meliarkan kaki. Istilah-istilah yang saya pakai ini adalah saya tangkap dari pengalaman-pengalaman Bapak Ibu Saudara. Apa maksud saya dengan permainan atau mainan dan juga meliarkan kaki? Saya kan pakai contoh. Saya pernah lihat ya seseorang sangat butuh supaya ada alat atau kendaraan membawa barang-barang yang akan dijualnya di tempat yang agak jauh. Rupanya ada orang memperhatikannya, orang percaya, karena dilihat juga ketekunannya aktif di gereja. Lalu dihadiahkan satu kendaraan sepeda motor. Lalu dia pakai dengan senang, dia angkat barang-barang ini ke tempat jualannya di sana. Tapi ada perubahan kemudian. Jika tadinya dia jalan kaki mengangkat barang-barang itu bisa hanya 1 kali ke sana, tempatnya agak jauh, tapi dengan sepeda motor dia bisa jadi 2-3 kali dalam hari tertentu itu. Tapi kemudian ada orang mau menumpangkan barangnya. Tolonglah bantu aku, kan barang-barangmu udah bisa kamu antar begini. Iya. Lalu sering ke situ ngantar barang. Lama-lama enggak kelihatan lagi dia di gereja. Lalu orang yang memberikan sepeda motor tadi mengatakan, sudah di mana orang yang baik itu ya? Ternyata dicari-cari. Dia sudah suka jalan-jalan ke tempat lain dengan sepeda motor yang tadi. Setelah dia mengantarkan barang-barang ke sana, lalu dia pergi ke tempat yang lain. Wah, rupanya dia berubah menjadi liar kaki. Tadinya hanya ke tempat tertentu untuk jualan, tapi sekarang setelah dia memiliki sesuatu alat yang membantunya untuk jalan, tapi itu dipakainya meringankan kakinya ke tempat yang lain. Banyak lagi Bapak Ibu Saudara, kalau permainan ya yang diberikan Tuhan, sesuatu itu dibuat jadi mainan, ya hanya hiburan saja. Atau yang diberikan Tuhan dihabiskan di tempat foya-foya. Ada banyak saudara-saudaraku. Contoh-contoh ini pengalaman di daerah pedesaan atau daerah transisional. Bisa dapat upah 200 sampai 300 dalam 1 hari. Di tingkat desa itu tinggi Bapak Ibu Saudara. Tapi yang sampai ke rumah hanya mungkin 50 bahkan tidak ada. Sebab itu sudah habis di tempat mainan. Jangan heran Bapak Ibu Saudara, di desa-desa juga sudah banyak kafe loh. Dengan musik-musik yang gebiar-gebiar.
dengan lampu yang remang-remang di sana. Itu desa yang saya maksud, tapi mungkin juga di daerah kita. Ya, ada juga dengan pemberian Tuhan itu justru makin membuat dia buas hati, ya, menjadi seperti harimau karena dia merasa sudah punya uang atau punya harta, lalu sesuka-sukanya ngomong kepada orang lain. Bapak, Ibu, Saudara, hal seperti itu harus kita waspadai. Permintaan kita, kerinduan kita bukan untuk seperti itu, tapi dengarlah seperti doa Salomo. Salomo sungguh mendapat satu anugerah besar. Dia menjadi pewaris kerajaan Israel dari ayahnya Daud. Ya, walaupun sudah diwarisinya dari orang tuanya, tapi Tuhan juga menawarkan kepadanya. Ini doa percakapan antara Tuhan dengan Salomo. Mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. 1 Raja 3 ayat 2. Tuhan menawarkan, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Lihat di belakang tadi, warisan yang besar, mewarisi kerajaan dengan tentu otoritas ayahnya masih berpengaruh kepada semua orang. Tapi yang dia minta apa, Bapak, Ibu, Saudara? Maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang faham menimbang perkara untuk menghakimi umatmu dan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar ini? Lanjutan dari 1 Raja 3 tadi. Dia tidak meminta yang lain-lain, Bapak, Ibu, Saudara, tapi dia meminta hikmat bagaimana dia bisa membedakan yang baik dan benar, bagaimana dia bisa memimpin umat yang sangat besar itu demi kepentingan Tuhan, sebab itu adalah umat Tuhan, supaya umatnya baik-baik saja semua. Jadi bukan untuk dirinya saja. Itu yang perlu, Bapak, Ibu, Saudara, yang kita mau lihat. Segala sesuatu yang kita minta dan diberikan Tuhan itu harus kita pakai untuk kemuliaan Tuhan. Dan kalau ada sempat, Bapak, Ibu, Saudara, mungkin seperti saudara yang dalam cerita tadi, jadi liar kakinya atau mungkin jadi alat mainan dibuatnya. Sekarang kita akan berubah. Kita harus mau untuk menempatkan di tempat yang sangat benar. Ada juga orang meminta, tapi setelah berhasil mengubah sedemikian rupa. Ini yang saya katakan tadi, mainan hati. Ini kisah lama, tapi tetap saya ingat dalam hati saya. Saya tidak tahu di mana peristiwa ini terjadi, tapi saya bisa memahami karena daerah saya adalah daerah seperti yang disebutkan ini. Tahu Amang dan Inang Kemenyan? Hamijon, ya, itu kan harus dipanjat pohon kemenyannya untuk mengutip getah kemenyan sedemikian rupa. Ya, kadangkala mereka harus ada 1 minggu di daerah di hutan itu untuk mengambil, ya, semua getah yang ada di pohon-pohon kemenyan mereka. Suatu ketika si bapak ini sedang di atas mau mengutip, sebagian sudah ada di tempat yang disediakan, tapi saat dia di atas sana dia kaget, di bawah sana ada harimau. Lalu dia lihat harimau itu juga melihat dia seperti ini. Nah, takut dia, pasti ketakutan. Lalu dia berdoa seperti ini, Tuhan, tolonglah. Di bawah sana ada nagugui itu kalau di kampung kami namanya, ya, penguasa, kira-kira seperti itu. Hasil dari panen saya ini akan saya persembahkan ke gereja kami. Dilihatnya, masih ada harimaunya. Tuhan, tolonglah Tuhan. Iya. Rupanya terdengar
ada suara riuh di samping. Rupanya hujan mulai turun. Karena hujan turun, ya dia lihat masih di situ memang harimaunya. Udah setengah jalan juga dia turun di situ. Tuhan, tolonglah Tuhan. Ya, hujan semakin deras. Lalu harimau pergi, dia turun. Tapi setelah jalan, dia ingat-ingat, apakah Tuhan yang menolong kata hujan itu yang mengusir harimau itu? Kalau bukan hujan tentunya harimau itu tidak pergi. Bagi dualah kita Tuhan. Lalu 50% dikasih ke gereja, 50% dikasih ya tentu ke Soripada. Amang dan Inang ini juga bahaya, ya, mengubah sesuatu yang tadinya kita sudah yakini untuk Tuhan atau kita sudah najarkan kepada Tuhan, tapi diubah di tengah jalan dengan pertimbangan-pertimbangan yang tadi. Saudaraku, Bapak Ibu semuanya, dalam hati saya nas ini menggelitik semua. Sebab begini, coba kita perhatikan ayat 1 dan ayat 5 itu adalah soal membersihkan diri kita, menyuduskan diri kita. Lalu di tengah ada pemberitahuan tentang Allah memberi, soal pemberian. Baru kemudian soal di tengah ada meminta, dan di akhir juga diakhiri dengan pemberian. Kok begini ya firman ini? Kok Tuhan mengaitkan antara ya meminta dengan membersihkan diri atau koreksi diri? Ya kan? Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Ya, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, katanya. Baru mengikut yang ini. Lalu saya pikir-pikir, Bapak Ibu Saudara, berarti Tuhan menginginkan ketika kita mau meminta, hati, jiwa, dan tangan kita perlu bersih. Jangan-jangan hal seperti itu ya yang tidak bersih membuat Tuhan tidak mendengar atau Tuhan belum mengabulkan. Dan ini didukung oleh firman Tuhan dalam Yesaya 59 ayat 1. Tolong yang bawa Alkitabnya bisa digaris bawah. Kalau Alkitab saya selalu saya garis bawah ini, Bapak Ibu Saudara. Saya baca Yesaya 59. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Loh, kalau begitu kenapa enggak dikabulkan doa saya, permintaan saya? Kalau pendengarannya tidak kurang tajam, berarti tajam kan gitu ya? Tangannya juga cukup panjang untuk memberi kepada kita, menyelamatkan. Tapi di ayat 2-nya apa katanya? Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Berarti masih ada dosa. Ini harus kita bedakan dulu Bapak Ibu Saudara supaya jangan salah memahami. Kita menerima keselamatan dari Tuhan adalah gratis, anugerah. Ya, sola gratia, sola fide. Gratia, anugerah itu. Tapi orang-orang yang sudah diselamatkan itu, ya kita ini yang sudah menerima keselamatan itu, di dalam kehidupan kita, kita harus tetap memelihara kekudusan hidup kita. Ya, ini udah berulang kali kita sampaikan Bapak Ibu Saudara, keadaan kita tadinya dalam keberdosaan, tapi kemudian kita dijustifikasi, dibenarkan oleh Tuhan, tapi kemudian dalam hidup kita sehari-hari ini harus ada sanctification, menguduskan diri kita, lalu nanti kita sampai ke yang akhir, glorification. Jadi saat di tengah perjalanan hidup kita ini, sanctification ini, disinilah yang perlu ini. Bersihkan tanganmu. Itu kata Tuhan, supaya yang menghalangi di sini ini bebas. Lalu aku menyelamatkanmu, aku mendengarmu.
Karena itu masih dijelaskan di ayat 3-nya, sebab tanganmu cemar oleh darah dan jarimu oleh kejahatan, mulutmu mengucapkan dusta, lidahmu menyebut-nyebut kecurangan. Tidak ada yang mengajukan pengaduan dengan alasan benar, dan tidak ada yang menghakimi dengan alasan teguh. Orang yang mengandalkan kesia-siaan dan mengucapkan dusta, orang mengundang bencana, mengandung bencana dan melahirkan kelaliman. Yakobus juga mengatakan, mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang yang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Jadi soal berdosa, soal mendua hati, ini juga harus kita enyahkan supaya kita dekat dengan Tuhan kita. Terakhir Bapak Ibu Saudara, ini adalah ungkapan yang sudah biasa dari firman Tuhan yang kita ungkapkan atau hidupi dalam Yakobus 5 ayat 16. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Catat Amang dan Inang, doa orang benar. Tadi kita sudah dikatakan ya, baik oleh Yesaya, supaya kita dalam hubungan dengan Tuhan itu kudus, ya, tahir. Dan demikian juga tentunya dengan firman Tuhan sebelumnya kita baca dari Yakobus, supaya kita menyucikan hati dan jangan mendua hati. Saudara-saudaraku, mari kita berefleksi dalam doa kita. Dalam permintaan kita harus disertai pengudusan diri kita, harus disertai dengan pentahiran diri kita, harus menunjukkan kerendahan hati kita di hadapan Tuhan. Doa kita akan didengar, permintaan kita akan kita terima jawaban indah dari Tuhan. Amin, kita berdoa. Terpujilah Engkau Bapa Surgawi yang Maha Baik, mengingatkan kami akan anugerah keselamatan, tapi di dalam keselamatan itu Engkau juga mengingatkan kami supaya kami tetap kudus, membina hubungan baik denganmu. Dan di saat seperti itulah Tuhan, firman-Mu yang menjanjikan ketika kami meminta, kami akan menerima. Ya Tuhan, kuatkan kami dengan dan kami juga tetap rendah hati dalam kehidupan sehari-hari kami. Tuhan, kami mau berdoa untuk kegiatan kami seminggu ke depan ini. Biarlah atas pemeliharaan kami boleh bekerja dengan baik demi kemuliaan-Mu, baik itu di rumah kami masing-masing atau di tempat kerja kami masing-masing. Jika ada pekerjaan kami yang berat ya Tuhan, berilah kami hikmat membagi waktu dengan baik. Jika ada pergumulan ya Tuhan, pergumulan rumah tangga yang mungkin kadangkala kami tidak bisa menyampaikan kepada orang dekat lainnya, tapi sungguh Engkau tahu Tuhan pergumulan kami. Hadirlah Engkau Tuhan, biarlah Engkau yang menyelesaikan, membantu kami dalam masalah-masalah atau pergumulan keluarga. Demikian juga kerinduan yang sudah lama kami mohon Tuhan, biarlah kami juga belajar untuk menyesuaikan sesuai dengan kehendak-Mu. Apa kehendak-Mu Tuhan dalam kerinduan kami itu? Tuhan, kami juga mau berdoa untuk kegiatan kategorial seminggu ini. Berkati kami melakukannya dengan baik, bersukacita. Kehadiran kami juga di ibadah week, Tuhan, semangati kami tetap dengan Roh-Mu, sebab kami paham dengan kebersamaan di week itu adalah persekutuan yang sangat dekat dengan sesama kami. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun. Berkati mereka Tuhan, 19 orang pada minggu ini dan suatu keluarga untuk yang berulang tahun pernikahan. Dalam ulang tahun ada sukacita, pertambahan akan usia. Tapi biarlah sukacita itu juga Tuhan membawa semangat baru untuk semakin bekerja dan memuliakan Tuhan. Saudara-saudara kami yang sakit, Natades Manik, Pesta Robert
siahaan inang nyonya Sintua Sidabutar Buru Harian jadi rawat di rumah, dan inang nyonya Malau Buru Nebaho dirawat di rumah sakit Medistra. Dan masih ada yang tidak dapat kami sebutkan sekarang ini, tapi mereka membutuhkan istirahat, pemulihan. Tuhan, lawatlah mereka dan ulurkanlah tangan kasih-Mu. Beri mereka keteguhan hati berharap daripada Tuhan. Berkatilah mereka Tuhan, baik dalam obat, makanan dan istirahat mereka untuk memperoleh kesembuhan daripada-Mu. Terima kasih ya Bapa. Saudara-saudara kami yang mungkin baru bergabung bersama dengan kami di sini, berkati juga mereka dalam aktivitas mereka sehari dan kebersamaan kami. Terpujilah Engkau Bapa, di dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, kita akan menyerahkan persembahan kita, yaitu persembahan kedua dan juga persembahan kita untuk pesta Gutilon. Dan nanti setelah ibadah kita akan menyerahkan pilihan bulanan atau pilihan tahunan. Kita bernyanyi, ajar aku dengan roh-Mu. Kita bangkit berdiri. Dalam kasih-Mu ya Bapa-Ku, bahagia dan senang. Hanya Kau perlindungan
kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pulanglah dalam sejahtera dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.